Gimana perjalanan Kak Dea selama Idola Cilik 3? Perjalanannya, eh, kalau dulu pertama kali masuk ICIL sebenarnya aku nggak ngarep sih aku masuk, karena eh itu pertama diajak kan sama teman-teman kayak sesamanya sering lomba-lomba nyanyi di Medan. Ada ini nih, ada ajang Idola Cilik, yuk ikut yuk gitu. Nah aku tadinya belum tahu sih Idola Cilik itu yang mana ya gitu. Tapi ya udah deh, namanya bareng-bareng teman, ya udah ikut-ikut aja. Terus dia yang daftarin, dia yang formulirnya dia yang ngisi gitu. Terus begitu sampai di tempat yang mau audisi ini, terus baru dong aku ngelihat kayak ya ampun, bertaburan anak-anak semua yang pada seusia aku yang pada mau audisi gitu. Hai, ini apaan sih gitu. Baru akhirnya kita oh iya ini Idola Cilik ya, yang ada Angela Peters gitu, aku baru tahu kan. Wah gila sih, mau 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 audisi kayak gini mau ngapain, ini cuman kayak mengantar nyawa doang sama aja soalnya nggak akan keterima juga gitu. Cuman karena seru-seruan sama teman-teman jadi kayak ya udah deh nggak apa-apa di situ gitu. Itu udah dibela-belain supaya nggak sekolah, aku udah dibela-belain supaya nggak sekolah sama mama. Terus akhirnya kita di situ dari pagi, dan ternyata aku nyanyinya sore juga dong, ngapain juga aku absen sekolah coba. uh, Terus akhirnya nyanyi di situ pertama kali, audisi sampai ketiga kali aku lolos gitu kan. Sampai ketiga kali lolos di situ aku masih kayak iya ya udahlah gitu, namanya dari aku aja apa sih namanya, bed namanya itu peserta ke 15.000 gitu kalau nggak salah. Jadi kayak ya ampun, 15.000 orang dong. Dan aku mikirnya kayak oh ya udah berarti masih masih paling masih diambil masih kayak 10 ribuan lah gitu, ya masih bisa masuk lah aku gitu kan. Terus sampai akhirnya disaring, terus disaring sampai ke berapa ya, sampai ke 15 orang, dan kita dimasukin ke sebuah hotel gitu yang katanya nanti kamu dijuriin sama Mama Ira, terus sama siapa lagi ya, oh di situ cuma Mama Ira doang sih yang ada, sama yang kayak kru RCTI lainnya gitu. Terus akhirnya di situ mulai deg-degan kan, kayak ih kok bisa lulus ya gitu, bisa lulus cuma 10 orang lagi yang ditampung di dalam hotel itu gitu. Di situ aku mulai jadi ngarep kan. Aku mulai jadi ngarep, ya jadi ngarep pengen pengen beneran masuk jadi idola cilik gitu. Uh, Terus tapi kata mama, ini cuma pengalaman aja ya, jadi nanti kalau nggak lulus jangan nangis loh gitu. Tapi kan karena udah di hotel ya, jadi kayak udah spesial nih yang tinggal tinggal cuma 10 orang, aku jadi ngarep kan, aku jadi ih semoga lah aku lulus lah gitu. Terus akhirnya nyanyi, aku nyanyi lagu apa ya, aku lupa deh. Terus itu sampai malam juga di hotel, sampai sekitar jam 8 atau jam 9 gitu. Akhirnya dipanggil, pertama kali masuk ke dalam ruangannya, kan langsung banyak lighting gitu kan, langsung banyak apa namanya, lampu-lampu, terus banyak kru-kru gitu. Aku grogi dong, kayak, ih, kok banyak banget orang sih yang ngeliatin, banyak lampu lagi. Aku, ini syuting ya, gitu. Terus aku jadi blank, aku mau nyanyi apa ya, gitu. Sampai ya udah nyanyi aja, nggak apa-apa kok, nyanyi aja gitu. Aku masih kayak eh oh iya iya, aku mau nyanyi apa ya, aku jadi bingung, ditanyain nama aku bingung karena pertama kali kan di situ megang kamera semua, terus pada ngeliatin gitu, banyak banget orang. Aku kira kalau misalnya kita lihat di TV-TV itu kan cuman antara si juri sama si ininya doang kan pesertanya gitu. Ternyata di sana tuh ada 12 orang lebih yang ngeliatin di pinggir-pinggir. Kayak terus mukanya tuh kan kadang ada yang biasa aja, tapi ada yang kayak muka judge gitu kan, kayak kayak apanya berkerut gitu. Ih, aku baru datang, aku jadi pengen nangis. Tapi ya udah, akhirnya nyanyi juga.
Terus pengumumannya itu langsung kan di situ langsung pengumuman kalau kamu Jakarta gitu. Terus aku jadi makin ngarep deh. Jadi makin ngarep. Disitulah akhirnya pertama kali aku ketemu eh, sama semua anak idola cilik di Grand Tropic. Akhirnya kenalan, akhirnya punya temen banyak dari mana-mana, dari Jogja, dari mana. Walaupun aku dulu belum tahu di mana Jogja, di mana Solo, di mana Semarang gitu. Tapi oh ternyata mereka juga teman-teman yang sama-sama berjuang sama aku. Yang paling spesifik itu kan uh, yang udah akhirnya diumumin untuk 14 besar datang bareng-bareng sama-sama gitu. Nah itulah akhirnya di situ bareng-bareng terus kayak satu kamar itu kita jadi kayak satu kamar di Grand Tropic itu ada 3 kamar. Gimana ya jelasinnya? Satu kamar ada 3 kamar. Ngerti nggak sih maksud aku? Jadi kayak masuk satu kamar, kayak gimana ya bilangnya ya Kak? Satu kamar itu ada 3 ruangan gitu. Iya gitu deh pokoknya. Jadi itu kita selalu di switch, misalnya kayak aku nanti satu kamar sama Daud sama Nyopon, nanti gantian lagi sama Rizky sama Ray gitu-gitu, atau kadang sama perempuan gitu-gitu, supaya bisa lebih mengenal masing-masing. Tapi tetap aja akhirnya dimanapun kita tidur, kadang kan dibedain lantainya supaya kita nggak main-main mulu. Tapi tetap aja nanti siap pulang latihan kayak jam-jam 9 tuh semua pada ngumpul, nanti ngumpul di kamar Ozi biasanya gitu, pada ngumpul di kamar Ozi, terus nanti udah ketahuan sama krunya, kalian ngapain di sini, baru bubar. Dan kayak gitu tuh tiap hari gitu. Yaudah nanti besok jangan di kamar Ozi lagi deh karena udah ketahuan, habis di kamar Deva, terus nanti kadang di kamar aku gitu, jadi ganti-gantian gitu. Emang kita bandel sih. Jadi kita sering dimarahin karena main-main mulu. Sampai akhirnya aku keluar dari idola cilik itu sebenarnya sedih banget. Tapi sedihnya tuh jadinya utamanya tuh bukan karena aku tidak tidak bisa lagi ikut kompetisi itu atau aku jadi nggak bisa juara satu. Sebenarnya bukan itu lagi gitu. Tapi karena ya aku udah nggak lanjut, jadi udah harus balik ke Medan, udah nggak bisa seru-seruan lagi sama mereka gitu. Itu sih yang sedihnya tuh itu gitu. Sampai akhirnya kita diketemuin lagi pas grand final kan yang Lintar sama Rio. Terus ketemu lagi, terus tapi kan cuman kayak sebentar doang gitu. Terus dari situ itulah terakhir kali aku ketemu sama yang semuanya bener-bener. Sekarang Kak Dea pas idola cilik dekatnya sama siapa? Oke. Waktu idola cilik itu yang paling deket sih mungkin sama Rio ya. Karena setiap selesai latihan itu biasanya Rio sama mamanya tuh suka ke kamarku, kita doa bareng gitu. Sama mamaku kita doa bareng setiap malam gitu. Jadi mungkin gara-gara itu kali ya jadinya dijodoh-jodohin gitu. Kita pokoknya setiap selesai latihan doa, mau latihan doa, pokoknya nyempetin diri untuk selalu doa bareng gitu sih, terutama mamaku dengan mama dia gitu. Jadi makanya mungkin kelihatannya kayaknya aku deket banget sama dia, tapi memang iya dulu tuh emang deket banget kita gitu. Cuman kalau untuk sekarang aku lagi sering banget tuh masih komunikasinya sama Ozzy, sama Deva, Alvin, Ray juga, siapa ya lagi? Daud sih, Daud. Aku tuh masih sampai malam ini tuh masih DM-DM sama Daud. Cuman sebenarnya overall deket semua sih. Menurut Kak Dea, masih ingin dipanggil sebutan idola cilik atau enggak? Oh, masih dong pasti. Aku sangat bangga ya sebenarnya apa sih namanya, menyandang gelar idola cilik itu karena dari prosesnya gitu. Kayak kalau dipikir-pikir gitu, belum tentu semua anak yang pengen masuk idola cilik sebenar-benarnya ada di posisi aku gitu. Jadi sampai sekarang pun aku tuh sama teman-temanku sendiri bahkan masih sering disebut ini si idola cilik gimana nih gitu. Idola cilik jam berapa datang, masih kayak gitu. Tapi akhirnya karena terus dibilangin gitu, aku jadi terus apa ya, jadi terus kepikiran tentang idola cilik, kayak
kadang tuh aku masih mau ngeliatin video-video kami dulu waktu di panggung rame-rame loh. Karena ternyata Idola Cilik bukan sekedar apa ya, bukan sekedar kompetisi doang gitu. Apa impian Kak Dia yang belum tercapai sampai sekarang? Yang belum tercapai. Yang belum tercapai, aku pengen menyandang gelar dokterku. Itu masih proses. Tapi yang masih pengen banget sebenarnya aku pengen satu panggung lagi sama Kak Eca. Itu sih. Semuanya balik ke Kak Eca dah pokoknya impiannya. Tapi bener-bener pengen satu panggung lagi sama Kak Eca gitu. Pengen ketemu, pengen ngobrol, pokoknya pengen gitu deh dalam dunia permusikan tuh pokoknya ada Kak Eca aja jadi drummerku gitu. Amin.